Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Volgar. Nah, pada video kali ini saya ingin men-sharing yaitu sumber pendapatan income yang saya dapatkan dari internet. Oke, kalau gitu kita mulai saja teman. Pada video kali ini saya akan sharing yaitu sumber pendapatan income saya yang saya dapat dari internet teman-teman. Pertama itu adalah saya dari mendapatkan income itu pertama dari Fiverr sama Upwork. Jadi seperti teman-teman ketahui, saya membuat channel Mas Blogger ini adalah salah satunya untuk sebagai arsip saya, yaitu di Fiverr maupun di Upwork teman-teman. Nah, jadi ini adalah penghasilan saya belum tarik untuk bulan ini segini, lumayan, itu mungkin hampir 3 jutaan lah kira-kira. Dan ini belum saya tarik, ini saya tumpuk aja dulu, nanti kalau saya ada kebutuhan mendesak nanti saya bisa tarik ke PayPal saya teman-teman. Jadi di sini Fiverr ini juga berfungsi sebagai tempat saya menampung dulu penghasilan saya dapatkan. Jadi nggak perlu khawatir, ini aman teman-teman. Dan satu lagi saya juga ada yang namanya di Upwork. Di Upwork saya juga sudah menghasilkan. Tapi saya sekarang lebih aktif di Fiverr karena saya lihat di Fiverr ini enak, nggak ada cas biaya kayak di Upwork. Tapi kelebihan di Upwork juga itu kliennya itu memang perusahaan besar teman. Itu bedanya antara Upwork dan Fiverr. Jadi kalau ditanya enak mana antara Upwork sama Fiverr, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Kalau teman-teman ingin mengejar proyek yang besar, itu silakan main di Upwork teman-teman. Tapi teman-teman juga harus menyiapkan modal buat membeli connect-nya. Nah, kalau di Fiverr enaknya ini kita connect-nya itu masih gratis teman-teman. Jadi enaknya kayak gitu, kita daftar gratis, connect gratis. Nanti dari mana Fiverr mendapatkan penghasilannya itu ketika kita sudah mendapatkan proyek. Nah, dari fee-nya itu dia dapat penghasilannya teman. Seperti itu. Menurut saya ini lumayan adil untuk kita, apalagi masih pemula. Itu yang pertama teman, berpenghasilan saya dapatkan dari internet. Yang kedua itu adalah dari YouTube. Dari YouTube ini juga saya dapatkan penghasilannya. Untuk bulan ini saya belum mencapai $100. Jadi kemungkinan besar bulan depan itu saya pasti udah mencapai $100 baru saya cairkan teman-teman. Dan enaknya kalau misalnya teman-teman punya channel YouTube yang besar, kemudian teman-teman juga sudah dimonetize, itu teman-teman bisa mendapatkan penghasilan secara rutin tiap bulan teman-teman. Makanya kalau teman-teman itu punya channel yang bagus, kemudian rutin update, dan teman-teman itu mengetahui video apa saja yang diinginkan oleh audiens teman-teman atau subscriber teman-teman itu bakal rutin mendapatkan penghasilan secara terus-menerus dari Google AdSense teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, penghasilan yang teman-teman dapatkan itu tidak hanya dari YouTube saja. Dari Google AdSense ini juga termasuk misalnya kalau teman-teman seorang blogger atau sering menulis artikel di website, teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari website itu dan mengkaitkannya di Google AdSense. Jadi yaitu pertama dari iklan yang muncul atau iklan yang teman-teman pasang di website teman-teman. Dulu saya sebelum join di YouTube saya juga adalah seorang blogger. Jadi saya juga blogger di WordPress dan blogger juga di Blogspot. Namun di WordPress saya yang sudah saya bangun sejak lama, yaitu saya sudah mulai blogging itu sejak 2004 kalau nggak salah, 2004 atau 2005. Cuman sayangnya saya pada saat itu masih menggunakan WordPress yang gratisan. Jadi saya ingat dulu URL-nya arkandas.wordpress.com. Kunjungan hariannya tuh bisa sampai 7.000 sampai 8.000 teman. Jadi gede banget. Cuman ya karena kesalahan saya kan di wordpress.com itu kan kalau yang gratisan kan nggak boleh dipasang link affiliate teman-teman. Nah karena saya coba-coba iseng aja masang, setelah 3 kali ketahuan diingatkan oleh WordPress, ya akhirnya akun saya di-ban teman. Sayang sekali, padahal kalau dulu saya bisa ya sudah menghasilkan lah. Cuman ya untuk balik lagi ke membuat website, kayaknya saya juga pikir-pikir ulang karena butuh waktu juga teman-teman. Karena kegiatan saya online ini nggak hanya cuman menulis, karena saya juga harus membuatkan konten untuk beberapa channel YouTube saya. Makanya sekarang saya fokusnya nggak di website lagi, tapi fokusnya itu di pembuatan video di YouTube teman-teman. Nah enaknya kalau kita sudah punya YouTube yang besar, kemudian sudah dimonetize dan
sudah ada subscribernya. Nah, kita bisa juga tidak hanya dari Google AdSense. Jadi bisa juga dari kita mereferensikan melalui referral. Nah, seperti saya lihat, teman-teman juga lihat di channel saya itu ada yang namanya saya mereferensikan atau membuat video seputarnya Ghoster. Ternyata video yang saya buat tersebut banyak juga yang suka, dan ternyata ada juga yang gabung melalui link yang saya cantumkan di deskripsi maupun di pin komentar di Nagauster. Itu ketika mereka ngeklik dan saya mendapatkan komisi. Ini saya alhamdulillah teman-teman, karena saya juga merasa terbantu dengan adanya komisi yang saya dapatkan dari Nagauster ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini tidak semangat membangun channel YouTube, semoga dengan ada video ini teman-teman bisa jadi semangat lagi teman-teman, karena ya itu tadi, penghasilan teman-teman dapatkan dari YouTube itu tidak hanya dari Google AdSense tapi juga bisa dari referral. Yang contohnya kayaknya Ghoster ini teman-teman. Ini ada penghasilan yang belum saya tarik, kemudian juga ada penghasilan yang sudah saya tarik ini teman-teman. Ini totalnya memang belum rutin tiap bulan, tapi alhamdulillah ya kita hanya modal mereferensikan, kemudian membuat video, lalu kita taruh link kita, misalnya nanti ada yang join melalui link tersebut, kita mendapatkan penghasilan. Jadi sama-sama diuntungkan teman-teman. Makanya buat teman-teman yang kurang serius membangun channel YouTube-nya, silakan serius teman-teman. Kemudian yang keempat itu juga penghasilan yang bisa didapatkan dari YouTube. Itu pertama dari endorsement. Ada beberapa email yang masuk ke channel saya, yaitu minta permintaan endorse. Cuman memang karena banyak yang masuk itu adalah kripto, kemudian banyak yang masuk juga tentang fashion, kemudian banyak yang ada juga yang lain tentang aplikasi. Cuman memang karena itu bukan bidang saya, maka saya sering juga tuh menolak. Tapi ada juga yang cocok dengan saya, ini saya ambil dan saya promosikan sendiri di channel saya teman. Jadi sistemnya itu kayak dia bayar dulu, atau sistemnya bisa juga setiap ada pembelian dari barang yang saya promosikan itu saya mendapatkan penghasilan dari sana teman. Kalau kita hanya bergantung kepada Google AdSense, itu yang ada cuma kecewa teman-teman. Ya seperti saya bilang, jadi kalau bisa mendapatkan penghasilnya double atau triple, ya kenapa harus satu aja teman? Ya kayak gitulah kira-kira. Kemudian selain dari endorse, saya juga seperti teman-teman ketahui juga banyak membuat video seputar icon atau microstock, dan saya juga sudah menghasilkan di microstock ini teman. Jadi teman-teman yang suka microstock atau membuat atau bergerak di bidang desain, itu nanti bisa cek di playlist saya judul microstock. Di sini ada 79 video teman yang sudah saya buat teman-teman yang pengen belajar bagaimana sih cara mendapatkan penghasilan dari membuat desain teman-teman. Membuat desain kemudian diupload ke situs microstock. Seperti ini penghasilan saya yang saya dapatkan dari membuat desain. Ini saya udah jarang upload lagi, dan jumlah icon saya 413 dan sekarang sudah mencapai $99 teman. Jadi saya yakin kalau misalnya icon saya ini bertambah banyak, mungkin sampai 4.000 ataupun sampai 10.000, saya yakin penghasilan saya ini bisa tinggi juga. Cuman memang karena saya lagi handle banyak channel YouTube, ini agak terbengkalai. Jadi makanya ini ya walaupun saya udah nggak sentuh lagi, ini mungkin udah 2 tahun saya nggak aktif lagi di microstock, termasuk di Flaticon, tapi tetap aja ini penghasilan saya akan terus masuk ketika ada orang yang menggunakan atau mendownload icon milik saya teman-teman, kayak gitu. Jadi enak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak suka kerja kayak freelance di Upwork dan Fiverr, silakan terjun sebagai graphic designer dan menjualkan desainnya itu ke situs microstock ya, kayak Flaticon ini teman. Nah, untuk Flaticon ini khusus pada icon ya teman. Dan teman-teman juga harus tahu gimana cara membuat icon yang bagus. Kalau teman-teman baru belajar dan ternyata coba-coba upload di Flaticon, mungkin teman-teman akan ditolak teman. Jadi ada ilmunya teman-teman untuk mempelajari gimana cara membuat icon yang bagus. Kemudian juga selain di Flaticon, saya juga udah ada dapat penghasilan juga di Icon Finder, walaupun belum rutin tapi sudah ada. Ini yang belum saya tarik, ada $124 teman-teman, alhamdulillah. Dan di Icon Finder juga sama, baik di Icon Finder maupun di Flaticon, ini adalah salah satu market icon paling gurih yang ada di internet teman-teman. Cuman memang untuk masuk ke dua situs ini, di Icon Finder maupun di Flaticon,
teman-teman itu harus mempunyai skill desain yang bagus, dan desainnya tentu saja eye catching atau menarik, dan teman-teman juga melakukan riset sebelum membuat icon. Jadi nggak asal-asalan ya teman. Kalau teman baru belajar kemudian coba-coba upload ke Icon Finder, ya saya sudah yakin pasti teman-teman tuh bakal ditolak teman-teman. Ya karena memang yang masuk sini ini diseleksi, jadi nggak sembarangan teman-teman upload berharap diterima atau nggak terima, teman-teman sudah udah patah semangat. Jangan gitu teman-teman. Jadi teman-teman pelajari dulu gimana cara membuat icon yang benar. Nanti kalau teman-teman misalnya penasaran pengen mendapatkan penghasilan dari Icon Finder maupun dari Platicon, nanti saya cantumkan itu link deskripsi menuju kursus yang ada di UEDB ataupun Skillshare yang berhubungan seputar pembuatan icon, cara membuat icon teman. Nanti cek aja nanti. Kemudian juga selain di Icon Finder di Udemy, saya juga dapat penghasilan secara rutin dari The Known Project ini teman. Jadi sama dia, ini adalah situs tempat kita berjualan icon. Cuman di situs The Known Project ini dia hanya untuk icon yang hitam putih, bukan berwarna ya teman, tapi khusus untuk yang hitam putih. Jadi kalau skill teman-teman itu memang nggak tahu tuh cara memilih warna yang bagus atau gimana, silakan icon yang sama yang diupload di Icon Finder, di Platicon, upload juga di situs The Known Project itu teman. Itu bisa. Kemudian juga akun yang teman-teman buat itu bisa juga teman-teman upload ke Shutterstock. Jadi saya icon yang sama itu saya upload semua teman, baik itu di Icon Finder, di Platicon, di Shutterstock, kemudian maupun di yang lainnya teman, yang persis sama yang situs yang bergerak sebagai microstock kayak gitu. Dan ada lagi situs-situs yang lain kayak Dreamstime, Adobe Stock, kemudian RF123 dan lain, itu juga bagus teman-teman. Bingung mikirin, waduh mas saya cuman lulusan SMA, mas saya cuma lulusan SMP, apakah saya bisa? Ya kalau teman-teman sudah nggak pede kayak gitu, sudah merasa karena pendidikan yang nggak tinggi, ya teman-teman tuh nggak akan berubah. Karena saya bisa tahu dan bisa menghasilkan sumber income ini karena saya sudah melakukannya sejak 2 atau 3 tahun yang lalu teman-teman. Nah jadi pertanyaannya, apa yang akan teman-teman lakukan sekarang yang akan menentukan teman-teman tuh 2 atau 3 tahun ke depan teman-teman. Ya kalau teman-teman hanya sebagai penonton, hanya di luar lapangan lah, nggak masuk ke dalam action, padahal teman-teman sudah tahu bahwa di desain itu bisa menghasilkan, YouTube juga bisa menghasilkan, affiliate juga bisa menghasilkan, kemudian dari jualan online juga bisa menghasilkan. Kenapa teman-teman tuh nggak mulai saja teman, atau ikut dulu, atau baca dulu banyak buku, atau tonton dulu banyak video yang ada di YouTube, ataupun ikut seminar yang ada di YouTube ataupun yang di kota-kota teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba pelajari dulu mana yang paling teman-teman cocok dan paling teman-teman yang pas lah dengan teman-teman. Gitulah kira-kira. Saya tidak ada maksud membuat video ini untuk pamer teman-teman, enggak teman-teman, karena saya tahu teman-teman tuh pasti tingkat ekonominya beda-beda teman. Tapi saya buat video ini untuk memotivasi teman-teman. Jadi sekarang ini penghasilan tuh nggak cuman kita jadi buruh teman, maksudnya tuh jadi karyawan di perusahaan orang lain atau kerja ikut orang lain, ataupun teman-teman itu ya kalau misalnya saat ini posisinya sebagai karyawan di perusahaan atau sebagai ASN atau sebagai PNS, ya teman-teman tuh bisa juga mendapatkan penghasilan dengan meluangkan waktu teman. Ya kalau saya dulu ya saya sambil kerja, saya luangkan waktu untuk bangun bisnis saya di microstock, di YouTube, dan alhamdulillah setelah saya menjalannya 2-3 tahun dari sejak saya mulai channel YouTube ini maupun yang lainnya, ya saya sekarang sudah menikmati teman hasilnya. Nah kalau teman-teman juga mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat teman. Kalau teman-teman tertarik ingin saya bimbing, itu dapat penghasilan di Upwork maupun di Fiverr, ataupun bertanya seputar YouTube, silakan nanti komen aja di komentar di bawah ini teman-teman. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.